Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan mencoba kembali ya mengupas tentang strategi produk baru, motor baru apa yang akan dihadirkan oleh pabrikan sepeda motor untuk pasar domestik di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas update mengenai pabrikan Honda, yaitu Astra Honda Motor. Kenapa? Karena baru aja nih beberapa hari yang lalu gitu ya, beberapa hari yang lalu saya tuh menerima pesan gitu ya di jaringan sosial, di Instagram oleh seseorang rekan gitu ya. Tulisannya kayak gini, Assalamualaikum Pak Haji, baru dapat info terbaru per tadi hari ya, per tadi hari itu maksudnya pada saat dia mengirimkan pesan. Baru selesai syuting iklan terbaru yang disinyalir Honda ADV baru gitu ya. Di TKP dia bilang gitu, di tempat syuting sangat-sangat ketat, jadi tidak bisa mengabadikan si motor. Jadi maksudnya dia tidak bisa memberikan foto si motor kayak apa gitu ya. Tapi yang jelas perubahannya signifikan, full all new body. Jadi bodinya itu benar-benar baru, lebih tajam. Sekian. Terima kasih teman yang sudah rekan sobat sekalian pembaca TMC Blog yang sudah memberikan informasinya pada kami. Jadi kalau yang saya lihat dari informasi yang diberikan ini adalah ini kayaknya beneran ADV yang terbaru gitu ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya jika seseorang tuh sempat melihat produk tersebut, itu akan dapat sangat dengan mudah dibedakan ya dengan misalkan dengan PCX atau dengan Vario 160 gitu ya. Karena itu bentuknya ADV series ya, semenjak pertama kali dirilis oleh Astra Honda Motor itu beda banget gitu kan. Karena ini bergaya adventure banget, Matic dengan bergaya adventure. Dan dengan ini saya yakinkan bahwa ini memang perkiraan saya disinyalir kuat memang bener-bener ADV 160 mungkin ya. Kita nggak tahu namanya secara resmi apa yang akan dirilis oleh Honda atau Astra Honda Motor nanti. Cuman memang untuk sementara kita pakai nama ADV 160 gitu ya. Secara umum sebenarnya kalau dilihat dari logika sih memang banyak klopnya gitu ya. Yang pertama adalah mesin 160 cc ya, 156,7 atau berapa gitu ya cc, satu silinder berpendingin cairan SOHC dengan 4 klep atau 4 katup. Terus habis itu Honda sudah menuliskan namanya SP Plus di sini gitu. Dan ini tuh sudah hadir seperti kita ketahui di PCX 160 gitu ya, yang pertama, dan lalu di beberapa bulan lalu di Vario 160. Dan kalau menurut saya dengan hadir di dua ini logis banget jika memang ADV di kedepannya itu akan hadir yang versi 160 kayak gitu dengan mesin yang sama gitu ya. Mesinnya sendiri saya yakin akan mirip-mirip dengan mesin PCX 160 dan juga Vario 160. Arti kata dia akan common parts gitu ya, baik pistonnya dan segala macam. Perbedaan perkiraan saya hanya mungkin di setup dari ECU atau ECM kalau di Honda. Perkiraan saya mungkin Honda tidak akan ngejar top end power di sini. Kenapa? Karena dari karakteristik dari ADV series itu lebih mementingkan kenyamanan pada saat berkendara jauh, terus habis itu torsinya juga lebih dikedepankan. Perkiraan saya sih memang seperti itu. Dan sepertinya sih akan lebih mirip secara umum setup mesin dari Vario 160. Secara umum Vario 160 kan memang terasa tuh torsinya itu memang lebih kuat bila dibandingkan dengan PCX 160. Perkiraan saya seperti itu. Mungkin ada sedikit-sedikit perubahan lain, mungkin lebih ditinggiin lagi torsinya. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita flashback ke belakang, ADV 150 ketika pertama kali dirilis itu Juli tahun 2019. Yang artinya pada saat Juli 2022 tahun ini ADV itu sudah berulang tahun ketiga gitu ya. Dan 3 tahun adalah timeline yang cukup logis ya, timeline atau apa ya, lifetime ya, life cycle boleh bilang seperti itu dalam sebuah produk otomotif untuk hadir yang baru. Dan lanjutnya adalah saya cukup tertarik dengan informasi bahwa body-bodinya benar-benar baru gitu ya. Jadi ADV 160 ini benar-benar akan berbeda dengan ADV 150.
bodyworknya atau plastik-plastiknya itu kemungkinan akan baru, dan dia bilang ini lebih tajam pada saat dilihat gitu ya. Kalau saya melihat lebih tajam mungkin artinya jadi lebih sharp kayak gitu, lebih sporty. Bayangan saya sih memang secara umum mungkin ya ADV 160 ini akan mirip secara umum desainnya lebih ke ADV 350 ya, di Eropa, di Thailand kan kita bisa ketahui bahwa ADV sudah masuk 350 ya. Itu secara umum ADV 350 itu memiliki bodywork atau body yang lebih tajam-tajam gitu ya, dari depannya lebih tajam gitu ya, lebih sharp dan lebih edgy gitu kalau menurut saya. Dan saya pikir inline antara 360 ke 150 atau 160, dan ini merupakan logis gitu ya. Kalau misalkan memang Honda secara umum mengubah ADV 160 jadi seperti ini. Dan kalau memang misalkan ini akan dirilis gitu ya, ini akan jadi produk, boleh dibilang sih worldwide produk ya. Astra Honda Motor akan jadi boleh dibilang basis produksi massal ya, mungkin untuk ADV 160 ke depan. Sama seperti saat ini di mana Astra Honda Motor menjadi basis produksi massal untuk ADV 150. Gitulah teman-teman sekalian. Jadi perkiraan saya tetap ya mungkin ngepas di Juli ya. Di Juli 2022 kita akan lihat kehadiran ADV 160. Terus juga kita lihat, tapi mungkin nggak dia di akhir Juni 2022 ini. Kalau saya sih lihat tetap ada kemungkinan tersebut ya, di akhir, karena sekarang tuh masih pertengahan Juni 2022. Secara umum belum ada informasi mengenai launching produk baru dari Astra Honda Motor. Tapi bisa jadi sih pekan-pekan ke depan ada gitu ya. Cuma biasanya kalau udah pembuatan TVC seperti ini, TV komersial video seperti ini, itu nggak akan jauh gitu ya. Kita akan tunggu aja bisik-bisik dari mungkin informasi lepasan dari khususnya dari plan 3 atau mungkin plan 4, saya nggak tahu ada di mana, mengenai biasanya ada sedikit kayak red notice mah orang yang nggak bisa keluar negeri ya, kayak red district atau red zone di pabrik Astra Honda Motor bila mereka menghadirkan atau sedang memproduksi produk yang benar-benar baru. Biasanya di Astra Honda Motor selalu ada kayak gitu tuh, red zone. Mungkin bentar lagi ada red zone di Astra Honda Motor. Kita pasang aja kuping. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih mencerahkan di sana. Ya gitu teman-teman sekalian, mungkin akhir Juni 2022 atau Juli 2022 nanti gitu ya. Yang pasti ADV 160 perkiraan saya sih secara umum power akan lebih tinggi ya. Power akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan ADV 150 baik power maupun torsi. Seperti juga karakter yang sudah saya cobain di PCX 160 dan juga Vario 160. Ini tuh potensi untuk bikin bejekan tarikan gitu ya, akselerasi itu meningkat itu gede banget, karena memang mesin ini tuh memang menjanjikan sih ya, udah pasti ya. Kenapa? Karena secara umum kubikasinya juga gede gitu ya. Terus habis itu sistem termodinamika di dalamnya juga berubah dengan menghadirkan 2 klep baik in maupun out. Ini akan ngerubah banget sih ya. Yang lain-lain perkiraan saya sih masih sama ya. Akan ada versi ABS mungkin di sini. Terus habis itu ada keyless nanti, ada untuk ADV gitu ya. Terus kaca depannya masih bisa dinaik turunkan. Cuma masalahnya dinaik turunkannya akan sudah otomatis menggunakan elektrik ya. Seperti kayak misalkan kayak Forza, atau masih tetap manual, masih belum tahu gitu ya. Terus bagasi di bawah joknya perkiraan saya masih akan tetap luas gitu ya. Apalagi ya, bannya masih akan tetap jenis dual purpose kayak gitu, dengan kemungkinan perkiraan saya mungkin ada penambahan ya, lebar ya dari yang sekarang kayak gitu. Mungkin hanya nambah satu tingkat ya mungkin, dan kemungkinan ini pun hadir mungkin di daerah belakang. Mengenai lampu-lampu semua sih ADV 150 tuh kayaknya nggak ada lawan sih secara umum di pasar market domestik Indonesia gitu ya. Kita pikir dengan
nambah bagusnya nanti di ADV 160, perkiraan saya sih penerimaan publik sih masih tetap akan positif. Itu aja teman-teman sekalian, kita tungguin mungkin di akhir Juni 2022 atau mungkin di Juli 2022 nanti. Perkiraan saya Asal Honda Motor akan merilis versi terbaru dari ADV, yaitu ADV 160. Itu aja, mudah-mudahan informasinya bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.